Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Manganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran IPA hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas dipersilakan. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran IPA hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa akan saya langsung pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Baik Ibu. Luar biasa, Ibu sangat senang jika kalian semua dalam kondisi baik. Ibu harap dengan kondisi kita yang baik, pembelajaran IPA hari ini akan berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Nah, sebelumnya Ibu tanyakan kepada ketua kelas apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir hari ini, Bu. Bagus sekali kelas ini ya, semuanya rajin dan kompak datang ke sekolahnya. Baik, sebelum kita membahas materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya siapakah yang piket hari ini, kenapa kelasnya masih kotor? Untuk yang piket hari ini saya nih ke Ibu tadi belum sempat menyapu karena ke sekolahnya agak siangan, mohon maaf. Kalau begitu silakan bersih-bersih dulu ya, semuanya ikut membantu bersih-bersih. Nah, kalau kelasnya sudah bersih, kan kita jadi enak dan nyaman saat kita belajar. Pembelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai listrik statis. Nah, Ibu akan menampilkan PPT mengenai materinya. Silakan anak-anak simak dengan baik, nanti Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai materi yang kita akan bahas pada hari ini. Baik Ibu. Dari PPT ini, apakah sudah ada yang tahu apa itu listrik statis? Barangkali dari kalian sudah ada yang membaca bukunya kemarin malam atau sudah ada membaca di internet mungkin mengenai apa itu pengertian listrik statis. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Dari saya sudah Bu, jadi listrik statis itu yang saya ketahui adalah listrik yang perpindahan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara atau diam. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian mengenai apa itu pengertian listrik statis. Nah, dari pendapat teman kalian tadi, apakah dari kalian ada yang mempunyai pendapat lain mungkin mengenai apa itu listrik statis? Dipersilakan. Saya izin menjawab Bu, listrik statis adalah listrik yang dihasilkan karena adanya gaya gesekan atau gosokan di antara dua buah benda. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh kedua teman kalian tadi mengenai apa itu listrik statis. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai listrik statis itu. Listrik statis merupakan listrik yang muatannya itu diam, dalam keadaan diam atau statis. Berbeda halnya dengan listrik dinamis, di mana listrik dinamis itu muatannya bergerak, nah sedangkan pada listrik statis itu muatannya diam. Secara umum, listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir atau dalam keadaan diam dan perpindahan arusnya juga terbatas. Dihasilkan karena adanya dua gesekan yang mempunyai muatan yang berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa listrik statis timbul karena adanya fenomena di mana benda-benda saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain benda itu dapat menghasilkan listrik dengan sendirinya, dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen lain atau sumber listrik lainnya. Listrik statis dapat timbul oleh dua benda yang memiliki muatan listrik yang berbeda. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam PPT Ibu sudah memberikan kalian satu contoh listrik statis, yaitu peristiwa antara pengaris plastik dengan potongan kertas kecil. Nah, dari contoh yang Ibu berikan itu, apakah kalian mempunyai contoh lain lagi? Bu menyela, saya ingin bertanya mengapa penggaris plastik itu bisa menarik potongan kertas kecil itu, Bu?
Ya, bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, dari kalian apakah ada yang tahu mengapa hal itu terjadi? Saya izin menjawab, Bu. Itu terjadi karena perpindahan muatan dari rambut ke penggaris plastik. Ya, bagus sekali. Nah, muatan listrik pada setiap benda dapat kita selidiki dengan percobaan listrik statis sederhana menggunakan penggaris plastik. Nah, jadi atom-atom penggaris plastik tersebut memiliki proton dan elektron yang sama. Pada saat kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut, gosokan itu menyebabkan elektron-elektron yang ada pada rambut berpindah ke penggaris plastik. Dengan membuat lebih banyak elektron terkumpul pada penggaris plastik, itu menyebabkan penggaris plastik memiliki energi yang dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut. Dengan kata lain, penggaris plastik itu bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Jadi, benda-benda memperoleh muatan listrik statis akibat adanya kontak atau persentuhan satu sama lain. Seperti saat kita tadi menggosokkan penggaris plastik dengan rambut, benda-benda bermuatan yang tidak sejenis akan ditolak-menolak, sehingga potongan kertas kecil tersebut akan tertarik oleh penggaris plastik. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, jika sudah paham, maka lebih jelasnya akan Ibu tampilkan sebuah video. Nah, dalam video itu terdapat beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian menyimaknya dengan baik. Teman-teman bisa tempelkan balon tadi ke langit-langit cuma kayak gini jadinya. Bisa nempel loh balonnya. Nah, bisa dicoba berkali-kali. Nah, ini bukan balon terbang, ini balon yang menggunakan listrik statis untuk menempel di langit-langit rumahnya. Nah, teman-teman kalau nggak percaya bisa coba juga cek ke tangan kayak gini nih. Nah, bisa nempel ke tangan kayak gini. Asik banget kan buat coba di rumah. Karena adanya listrik statis tadi, balon ini bisa nempel di tangan kayak gini dan nggak jatuh kalau digoyang-goyang sedikit kayak gini. Oke, next. Untuk percobaan berikutnya, ini gampang banget, tinggal disiapkan botol dan 2 buah sedotan kayak gini. Dan usahakan sedotannya itu sedotan yang bengkok ya, biar setahu saya sih ini paling gampang untuk menghasilkan listrik statis. Jadi teman-teman bisa gosok-gosokkan sedotannya kayak gini, bisa pakai tangan ataupun pakai tisu sampai terasa agak panas sedotannya. Dan selanjutnya 1 buah sedotan diletakkan di atas tutup botolnya kayak gini. Dan sedotan yang lainnya tinggal diarahkan ke sedotan yang digosok tadi. Bisa kelihatan sedotannya bisa gerak sendiri karena adanya gaya tolak-menolak antara muatan yang sama pada listrik statis ini. Nah, bisa dicoba aja teman-teman ya, ini gampang banget soalnya. Oke, next. Di video berikutnya ini gampang juga, tinggal siapkan aja bahan-bahan berikut ini. Ini bahan-bahan yang gampang banget ditemui di rumah teman-teman, jadi nggak usah repot-repot cari barang yang susah untuk praktikum kali ini. Dan yang teman-teman lakukan adalah kayak gini, buka tutup pulpen dan ambil dalamnya kayak gini. Selanjutnya ada penghapus ataupun sesuatu yang bisa digunakan untuk menancapkan pulpennya. Tinggal pulpennya itu ditancapkan aja tuh, dilubangin penghapusnya, lalu ditancapkan dan usahakan ujung yang tajamnya menghadap ke atas. Bisa pakai pulpen atau pakai pensil, lebih enak sih kayak gini, pakai ujung pulpen karena lebih tajam. Selanjutnya siapkan kertas kayak gini, lalu dilipat sesuai dengan petunjuknya. Nah, dilipat 2 diagonal dan horizontal kayak gini dalam bentuk sebuah bentuk kayak gini. Di ujungnya agak ditajamin kayak gini. Nah, dan selanjutnya ujung yang tajam itu tinggal diletakkan di atas isi pulpen tadi. Ini kayak gini. Dan selanjutnya teman-teman tinggal siapkan listrik statisnya. Di sini kita bisa menggunakan pulpen atau kain wol atau tisu untuk Nah, itu tadi video singkat mengenai beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video itu diperlihatkan beberapa contohnya seperti balon yang digosokkan ke rambut, maka balon tersebut akan menempel ke langit-langit rumah. Dan juga peristiwa sedotan yang saling tolak-menolak
Itu semua karena adanya muatan yang berpindah atau muatan yang berbeda dari setiap benda-benda tersebut. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran inti di mana Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, siswa yang berabsen ganjil itu kelompok 1 dan siswa yang berabsen genap itu kelompok 2. Silakan cari masing-masing kelompoknya. Kalian bisa mengatur meja supaya lebih enak diskusinya. Ibu akan membagi materi pada masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 mendapat materi mengenai contoh penerapan listrik statis dan untuk kelompok 2 mendapatkan materi mengenai proses terjadinya listrik statis. Nah, jika kalian ada yang masih kurang jelas bisa langsung menanyakan pada Ibu ya. Bu, saya mohon izin bertanya. Tadi kan sudah dibahas mengenai contoh listrik statis. Nah, mengapa untuk kelompok 1 lagi mendapatkan materi tentang itu, Bu? Ini ya anak-anak, untuk materi yang Ibu jelaskan tadi itu mengenai contoh peristiwanya. Sedangkan untuk materi yang akan dibahas oleh kelompok 1 itu merupakan contoh penerapannya, bagaimana penerapan listrik statis itu dalam sebuah benda atau contoh-contoh lainnya. Kalian bisa jelaskan ya, bagaimana mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Silakan mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Ingat saling membantu sesama teman ya anak-anak. Baik, bagaimana dari kelompok 1? Apakah mengalami kesulitan dan baru sampai mana mengerjakannya? Di kelompok kami baru mendapatkan 1 contoh penerapannya, Bu. Ya, bagus, terus lanjutkan ya. Yang lain juga ikut membantu temannya untuk mencari contohnya. Baik, Ibu. Bagaimana dari kelompok 2, apakah memiliki kesulitan? Kami sedikit kebingungan, Bu, tentang peristiwa terjadinya itu. Dari contohnya yang tadi Ibu tampilkan pada video, terlihat balon itu menempel ke arah langit-langit rumah. Nah, mengapa hal itu terjadi, Bu? Nah, sama seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi, yang pada penggaris plastik dengan kertas itu mengalami perpindahan muatan. Kalian akan mengerti jika kalian sudah menyelesaikan tugasnya untuk materi kelompok yang kalian dapatkan. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Silakan dilanjutkan untuk pengerjaannya, saling membantu temannya ya, mengerti? Mengerti, Bu. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jika sudah, silakan masing-masing perwakilan kelompoknya untuk maju 1 orang saja untuk membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu dari kelompok 1. Dari kelompok kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu mengenai materi contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contohnya kami mendapatkan 4 contoh, di mana yang pertama yaitu penangkap debu dan asap. Listrik statis digunakan dalam mengendalikan pencemaran dengan menerapkan muatan listrik statis pada partikel kotoran di asap yang dikeluarkan cerobong pabrik, dan kemudian mengumpulkan partikel muatan pada kolektor, di mana muatan listrik yang berlawanan. Perangkat semacam itu sering digunakan disebut dengan resistor elektrostatis. Yang kedua yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan listrik statis untuk menyalakan cetakan dari halaman di fotokopi ke halaman salinan. Hal ini dilakukan dengan apa yang disebut dengan zeografi. Pertama, permukaan fotokonduktif diberi muatan listrik positif, serbuk muatan negatif disebar dan akan menempel karena adanya daya tarik elektrostatik ke area gambar bermuatan positif, atau yang
atau yang tertutup saat dipapar. Selembar kertas diletakkan di atas serbuk, kemudian diberi muatan positif sehingga bagian kertas salinan akan memiliki muatan positif pada bagian di mana tulisan atau gambar pada halaman asli. Itu bagian halaman ini akan menarik tinta fotokopi dan membuat halaman salinan mirip dengan halaman asli. Contoh yang ketiga yaitu beberapa pengecatan mobil. Beberapa produsen mobil menggunakan listrik statis untuk membantu mereka mengecat mobil yang mereka buat. Nah, contoh yang keempat ada generator Van de Graaff, di mana generator ini merupakan generator elektrostatik yang mengumpulkan muatan listrik di bola logam berrongga di atas suatu kolom terisolasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu. Bagus dari kelompok 1, terima kasih Ayu. Kelompok 1 sudah sangat lengkap sekali ya. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 2 perwakilannya, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya dari perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mendapatkan materi mengenai proses terjadinya listrik statis. Peristiwa listrik statis terjadi karena adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan atau gosokan. Diistilahkan dengan charging by friction atau menjadi bermuatan karena gesekan. Gesekan atau gosokan antara dua materi ini membuat elektron dari atom materi yang lain berpindah ke atom yang lainnya, sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Materi yang melepaskan elektronnya menjadi bermuatan positif, sebaliknya materi yang bermuatan negatif adalah yang mendapatkan elektron. Jadi, perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis terjadi karena adanya proses gesekan atau gosokan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi proses terjadinya listrik statis. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Bagus sekali kelompok 2, terima kasih Widya karena telah memaparkan materinya sangat lengkap sekali. Penjelasan Ibu harap kalian mengerti apa yang sudah dibawakan oleh teman kalian tadi, oleh kedua perwakilan kelompok tadi. Nah, bagaimana anak-anak, apakah ada pertanyaan tentang apa yang dibahas oleh kedua kelompok tadi? Tidak Bu, tidak ada Bu, tidak Bu, tidak Bu. Nah, begitu Ibu akan lanjutkan materi kita hari ini mengenai medan magnet. Ibu akan jelaskan sedikit saja karena materi itu akan dibahas minggu depan lagi. Sebentar Ibu akan tampilkan dulu PPT-nya. Silakan menyimak PPT-nya. Tentu kalian pasti akan bertanya-tanya apa itu medan magnet. Ibu akan jelaskan sedikit. Medan magnet itu merupakan ruang atau daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda muatan lainnya didekatkan atau diletakkan pada daerah itu masih mengalami gaya elektrostatis atau disebut juga dengan gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu di sekitar suatu muatan listrik akan membentuk medan listrik. Nah, dalam membahas medan listrik tentu digunakan pengertian kuat medan. Untuk medan gaya Coulomb, kuat medan listrik adalah vektor gaya Coulomb yang bekerja pada suatu muatan yang kita letakkan pada satu titik dalam medan gaya. Nah, untuk menghitung kuat medan listrik itu digunakan rumus seperti yang sudah Ibu tampilkan pada PPT, yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E itu sama dengan kuat medan listrik dengan satuannya N atau Newton, F merupakan gaya tarik-menarik antar muatan, Q merupakan muatan listrik, dan K merupakan konstanta, di mana konstantanya itu bisa sering kita sebut dengan 9 kali 10 pangkat 3 nm kuadrat per C kuadrat. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, tidak Bu, Bu, ngerti Bu.
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nah tadi Ibu kan sudah memberikan kalian sedikit rumus mengenai kuat medan magnet. Nah, untuk tugasnya kalian bisa membuat beberapa contoh soal minimal 3 saja dengan memakai rumus itu. Minimal 3 soal langsung dikerjakan di buku lampiran atau kertas lampiran dengan langsung membuat jawaban beserta soalnya. Apakah mengerti anak-anak? Dikumpul minggu depan ya. Baik Ibu. Baik Bu. Baik Bu. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta bantuan kepada Nita untuk menyimpulkan apa saja yang kita sudah pelajari pada pembelajaran IPA hari ini. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah listrik statis itu merupakan listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Listrik statis timbul terjadi karena adanya fenomena di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda itu dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit listrik lainnya. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Nah, contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu ada 4. Yang pertama, penangkap debu dan asap. Yang kedua, mesin fotokopi. Yang ketiga, pengecatan mobil. Dan yang keempat, pada generator Van de Graaff. Nah, medan listrik merupakan salah satu daerah atau ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan lainnya didekatkan pada daerah itu akan mengalami gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Gaya Coulomb di sekitar muatan listrik akan membentuk medan listrik. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nita karena sudah menyimpulkan pembelajaran yang kita lalui pada hari ini. Jadi hari ini kita cukupkan dahulu. Ingat buat tugasnya, tetap jaga kondisi dan tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Baik, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan bisa tercapai. Doa akan langsung Ibu pimpin saja. Untuk doa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Siang Bu. Siang Bu.